Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya ialah nikmat kesempatan, nikmat keimanan, nikmat ketakwaan. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini kita berpuasa dengan baik berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada siang hari bulan Ramadan dengan keimanan dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah ia kerjakan dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jika ia menghidupkan malam hari di bulan suci Ramadan dengan mendirikan qiyamul lail dengan keimanan dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu berdasarkan dengan apa yang ia perbuat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan pula bagi kaum-kaum sebelummu agar kamu bertakwa. Ayat ini sering digunakan sebagai dalil kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Sering disampaikan oleh para khatib, para penceramah. Begitu pula orang-orang yang mengutarakan tentang kewajiban berpuasa. Ada banyak dalil di dalam Al-Quran, begitu pula di dalam hadis tentang bagaimana syariat berpuasa ini. Dan ketika kita menelisik lebih dalam tentang syariat berpuasa ini melalui ayat yang telah kami sebutkan sebelumnya, kita mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kaum-kaum sebelum kaum muslimin, kaum-kaum sebelum umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr, beliau meriwayatkan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, shama Nuh alaihi salam ad-dahra kullahu illa yawma al-fitri wal adha." Nabi Nuh alaihi salam berpuasa sepanjang tahun kecuali pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa shama Daud alaihi salam nisfad dahri fa innahu yasumu yawman wa yuftiru yawman." Dan Nabi Daud alaihi salam berpuasa setengah tahun, yang dimana tata cara beliau berpuasa itu ialah dengan berpuasa satu hari dan berbuka di satu hari berikutnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Wasama Ibrahim alaihi salam thalathata ayyamin min kulli syahr." Dan Nabi Ibrahim alaihi salam berpuasa 3 hari pada setiap bulan. Fasama an-nabiyyu Ibrahim alaihi salam dahran wa yuftiru dahran. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam berpuasa setahun dan berbuka setahun. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwasanya para nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan untuk berpuasa, akan tetapi dengan cara dan kaifiyah mereka masing-masing alaihimussalatu wassalam. Dan jikalau kita menelisik lebih dalam lagi, melihat budaya
para pemeluk agama samawi, kita akan mendapati ada beberapa pemeluk agama samawi yang juga berpuasa tentunya dengan tata cara mereka sendiri. Ada yang berpuasa memulai puasanya mulai dari terbitnya matahari sampai tasyabukin nujum, sampai munculnya bintang-bintang di langit. Kemudian ada juga yang berpuasa dengan menahan dirinya dari berkata-kata, sebagaimana yang diibaratkan di dalam Al-Quran tentang Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni nadartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insir. Aku bernazar kepada Allah Sang Maha Rahman untuk berpuasa, sehingga aku tidak akan berkata-kata kepada manusia. Aku tidak akan berkata-kata kepada seorang pun. Kemudian diriwayatkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seseorang yang berdiri di tengah terik matahari, tidak berkata-kata dan tidak duduk, juga tidak minum dan makan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ma hadza?" Ini kenapa? Ini apa ini? Maka para sahabat mengatakan, "Hadza Israil." Ini puasanya orang-orang Israel, orang-orang Bani Israel, yang dimana mereka menahan diri mereka dari berteduh, dan menahan diri mereka dari duduk, menahan diri mereka dari makan dan minum. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah laki-laki yang melakukan hal tersebut untuk duduk, kemudian berkata-kata dan melanjutkan puasanya, yakni melanjutkan menahan dirinya dari makan dan minum. Ini menunjukkan bahwasanya kita memiliki syariat tersendiri dalam mengamalkan puasa. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sebagai penutup, di dalam pembahasan ini kita telah mengetahui bahwasanya syariat puasa itu telah disyariatkan, telah diamalkan oleh para nabi, dan telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan betapa urgennya syariat puasa itu. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam mengamalkan amalan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.